Habibie lahir dari keluarga terpandang di Parepare, Sulawesi Selatan, Indonesia pada tanggal 25 Juni 1936. Sejak kecil, Habibie sudah cemerlang dalam bidang sains dan matematika. Selepas menamatkan jenjang sekolah menengah, pada tahun 1954 Habibie belajar teknik mesin di Fakultas Teknik Universitas Indonesia di Bandung, yang sekarang menjadi Institut Teknologi Bandung. Namun, Habibie tidak lama mengenyam pendidikan di ITB. Pada tahun 1955, atas keinginan ayahnya, Habibie merantau ke Jerman Barat untuk belajar ilmu kedirgantaraan dengan spesialisasi konstruksi pesawat terbang di Technische Hochschule Aachen University. Habibie dilantik sebagai Presiden ketiga Indonesia pada tanggal 23 Mei di tahun 1998. Pengangkatan Habibie sebagai Presiden dilakukan di depan Mahkamah Agung karena saat itu gedung DPR MPR masih diduduki oleh puluhan ribu mahasiswa. Dalam waktu singkat setelah mengangkat sumpah sebagai Presiden, Habibie pun mengumumkan kabinetnya yang diberi nama Kabinet Reformasi Pembangunan. Namun dalam capaian yang sesingkat itu, sejarawan MC Rickleff dalam bukunya berjudul Sejarah Indonesia Modern menyatakan bahwa Habibie memulai masa jabatannya dengan suatu reputasi yang membuatnya tidak dipercaya oleh aktivis mahasiswa, militer, politik utama, pemerintahan asing, investor luar negeri, dan perusahaan internasional. Namun, mengingat krisis para Indonesia dan posisi pribadinya, capaian Habibie tergolong luar biasa dan 5 tahun setelah kepergiannya, barangkali kita merindukan sosok semacam Habibie yang mengedepankan kebijakan dengan nurani, bukan kalkulasi untung rugi. Bisa dibilang, dalam perjalanan hidupnya, Habibie tidak mencari politik. Politiklah yang mencarinya, dan dalam hal ini, Habibie barangkali bisa kita sebut Habibie adalah si jenius dengan banyak jam terbang. Bapak B.J. Habibie dalam nilai berorientasi pelayanan menekankan pentingnya memberikan layanan yang cepat, tepat, dan solutif kepada masyarakat serta mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Dalam karirnya sebagai ilmuwan, ia menunjukkan sifat akuntabel dengan menjunjung tinggi kejujuran ilmiah, transparansi dalam penelitian, dan tanggung jawab terhadap hasil kerja. Baharudin Yusuf Habibie adalah seorang yang memiliki sikap kompeten dan tercermin dari berbagai aspek, yaitu keilmuan, kepemimpinan, dan integritasnya. Ia dikenal sebagai seorang jenius di bidang teknologi, khususnya dirgantara, dan berhasil meraih berbagai prestasi akademik, serta menciptakan inovasi yang diakui dunia. B.J. Habibie merupakan sosok yang harmonis di mana beliau sangat menghargai perbedaan, baik agama maupun budaya. Beliau tak pernah ragu mempelajari agama lain dan bergaul dengan orang yang berbeda agama. Dalam melaksanakan pekerjaan, B.J. Habibie juga berpegang pada prinsip yaitu bersikaplah rasional, bertindaklah konsisten, dan berlaku adil. Selain itu, B.J. Habibie juga melekat sikap loyal pada dirinya. Sikap loyal pada Pak Habibie tak perlu diragukan lagi. Namun B.J. Habibie sangat dipandang di dunia iptek internasional. Beliau sering mendapat tawaran dari Jerman untuk menggalakkan teknologi pesawat terbang. Namun, karena rasa nasionalisme dan kecintaannya terhadap negaranya, beliau menolak tawaran tersebut. Seperti yang pernah ia katakan, sekalipun menjadi warga negara Jerman, kalau suatu saat tanah airku memanggil, maka paspor Jerman akan saya robek dan akan pulang ke Indonesia. B.J. Habibie mempunyai nilai-nilai adaptif dengan mampu menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan dan tantangan zaman. Salah satu contohnya, beliau berhasil mengembangkan industri teknologi dengan membangun pesawat N250. Selain itu, beliau selalu menemukan cara-cara baru dan inovatif dengan tidak terpaku pada cara lama, sehingga beliau terus belajar dan menyesuaikan diri demi kemajuan bangsa. B.J. Habibie juga mempunyai nilai-nilai kolaboratif, sehingga beliau disebut sebagai kolaborator ulung karena beliau mampu menjalin hubungan baik dan kerjasama dengan berbagai pihak demi memajukan Indonesia. B.J. Habibie telah banyak memberikan kontribusi yang besar bagi bangsa Indonesia, sehingga tak perlu heran beliau menjadi inspirasi bagi generasi muda, khususnya bagi ASN masa kini untuk terus belajar, berinovasi, dan bekerja sama untuk kemajuan bangsa Indonesia.